Halo semuanya, selamat datang di video dokumentasi kelompok 8. Hari ini kami akan berbagi cerita tentang pengalaman kami menjalani voice-over melalui platform Fiverr sebagai bagian dari dunia gig economy. Nah, jadi tuh awalnya kita milih topik e-commerce, tapi Setelah diskusi panjang, akhirnya kita memutuskan untuk ganti ke voice over karena lebih menantang dan pastinya lebih menyenangkan. Dan kita semua jadi belajar banyak hal baru, mulai dari latihan teknik vokal sampai proses cari klien secara mandiri. nah sebelum lanjut ke bagian selanjutnya, di sini kita mau perkenalin diri kita dulu nih. Halo semuanya, kenalin nama aku Cheryl. Di sini aku punya tipe suara yang netral nih, bisa nada tegas ataupun nada yang calm. Halo semuanya, aku Yoga. Aku tipe suara yang nyaman di suara kalem dan juga yang tenang. Hai, aku Dinara, tipe suaraku adalah ceria. Hai semuanya, aku Gea, tipe suara aku tuh emosional dan dramatis. Hai, aku Adele dan tipe suara aku itu lebih ke kartun. Jadi sebelum mulai jualan ini, kami pasti melakukan pelatihan dulu. Itu bagaimana cara mengatur tone, ekspresi, tempo, dan artikulasi. Emang kelihatannya sih simple, tapi ternyata banyak banget teknik yang harus dilatih. Kami sempat coba beberapa platform seperti Fastwork, Voices, sama Fiverr, tapi banyak kendala. Ada yang akunnya ditolak, dan ada juga yang harus bayar langganannya mahal. Seperti yang kalian bisa lihat pada tampilan di layar, ini adalah halaman beranda dari Fiverr. Dan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah masuk ke mode penjual atau seller mode. Caranya adalah klik foto di dekat profil ini di bagian pojok kanan atas, lalu kita akan pilih opsi switch to selling mode. Nah, kalau misalnya sudah berhasil ke mode penjual, kita juga sudah bisa mulai membuat gig atau layanan. Jadi untuk itu kita klik my business, lalu pencet gigs, lalu kita dapat tekan tombol yang bertuliskan create a new gig, dan di situ kita dapat memulai proses penjualan kita. Nah, dari sini kita bisa mulai bikin gig, di mana kita nanti akan memasukkan judul, kategori, harga, deskripsi, dan tentu saja sampel suara yang akan kita tawarkan. Kami juga meriset harga pasar untuk voice over bahasa Inggris, dan harganya itu cukup variatif banget. Nah, jadi di sini yang pertama itu aku lagi ngecek nih berbagai macam voiceover yang berbahasa Inggris dan juga rata-rata sellernya dari luar Indonesia ya. Nah, untuk harganya sendiri itu rata-ratanya ada di $10 sampai $35 per voiceover, dan untuk harga tertingginya itu bisa sampai $100. Nah, untuk di dalam voiceover sendiri itu kata-katanya maksimal ada di 50 kata sampai 100 kata. Dan biasanya seller itu menyediakan 2 kali revisi. Lalu ada juga gig extras itu untuk harganya itu tergantung dari kebijakan seller masing-masing. Dan portofolio dari tiap seller itu juga sangat berpengaruh dalam penentuan harga di masing-masing seller. Nah, selanjutnya untuk voiceover yang berbahasa Indonesia dan juga seller yang dari Indonesia, ini harganya cukup berbeda ya dengan voiceover yang berbahasa Inggris dan juga sellernya dari luar Indonesia. Untuk yang voiceover bahasa Indonesia itu start harganya itu kisaran $5 sampai $20. Dan biasanya di dalam satu voiceover itu tersedia 25 kata dan bisa 2 kali revisi. Dan juga untuk gig extrasnya itu berbeda-beda di tiap seller. Guys, aku dapat message dari klien. Katanya dia suka sama tone suara aku. Nah, kliennya itu minta aku isi suara untuk sebuah karakter di game dia. Katanya sih karakternya itu penyihir yang tenang tapi misterius. Jadi aku coba langsung rekam dan kirim ke klien tersebut. The answer is sick, light beyond the veil, but beware,
no oral truth should be found. Ya, Yoga, kamu keren banget. Itu suaranya beneran kayak karakter RPG. Fix, Yoga cocok banget jadi voice over aktor di genre horor atau fantasi. Congrats, kamu yang pertama kali dapat klien di antara kita nih. Dari pengalaman ini, kami belajar bahwa dunia gig ekonomi itu penuh peluang. Tapi tentu saja harus siap belajar, gagal, dan juga terus berkembang. Di sini kami mulai dari nol, dari yang awalnya coba-coba latihan suara, sampai akhirnya beneran ada yang membeli sampel dari kami. dan itu semua karena satu hal, yaitu keberanian untuk mulai. Digitalisasi ekonomi sekarang membuka pintu lebar untuk siapapun. Gak harus punya studio, cukup suara dan niat. Voice over itu bukan cuma buat aktor. Kalau kamu punya suara unik, kamu juga bisa. Jadi, kalau kamu lagi nonton ini dan mikir, aku bisa nggak ya? Jawabannya bisa banget. Di era digital ini, semua orang punya peluang yang sama. Tinggal mulai. Ayo, manfaatkan digitalisasi ekonomi dan mulai dapat penghasilan dari suara kalian sendiri.